Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurfadilah dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang skill dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi era Smart Society 5.0, yaitu dengan mata kuliah ICT dengan dosen pengampu Dr. Ucok Darussalam, STMT. Latar belakang. Era Society 5.0 merupakan era masyarakat dengan kecerdasan buatan yang akan mentransformasi data dan dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. IoT, Internet of Things, menjadi suatu kearifan baru untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi manusia. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah memberikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Konsep dari Society 5.0 ini adalah konsep masyarakat masa depan yang dicita-citakan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mengemukakan bahwa era industri 4.0 lebih berfokus pada proses produksi, sedangkan 5.0 lebih menekankan pada upaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi atau human centered. Adapun kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan. Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat era Society 5.0, peserta didik tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau lebih dikenal dengan sebutan 3R, yaitu reading, writing, dan arithmetic. Tetapi juga perlu dibekali kompetensi masyarakat global atau juga disebut kecakapan abad 21, yakni kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis dan berkolaborasi atau dikenal dengan sebutan 4Cs, yaitu communicator, creator, critical thinks, and collaborators, atau National Education Association 2012. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang tentang skill kompetensi yang dibutuhkan era Smart Society 5.0 dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu skill kompetensi apa saja yang dibutuhkan di era Smart Society 5.0. Penerapan kompetensi IT di era Smart Society 5.0. Tujuannya yaitu untuk mengetahui skill kompetensi dan penerapan kompetensi IT apa saja yang dibutuhkan di era Smart Society 5.0 dan untuk memenuhi ujian tengah semester. Kemudian ini pembahasan. Yang pertama itu skill dan kompetensi di era Society 5.0. Yang pertama ada critical thinking. Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis merupakan proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, evaluasi, serta membuat solusi yang bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan yang logis. Berpikir kritis tidak hanya dilakukan dengan menghafalkan konsep-konsep, tetapi lebih dari yaitu melibatkan aspek-aspek kognitif seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut Forbes pada tahun 2018, kemampuan berpikir kritis merupakan satu dari 7 kemampuan yang tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence, yaitu atau AI, dan robot sejenisnya.
Secanggih apapun teknologi, manusia akan selalu lebih unggul dalam hal berpikir kritis. Penyebaran informasi yang sangat bebas dan mudah diakses mengharuskan masyarakat untuk mampu memilah informasi yang diterima secara kritis. Untuk mampu berpikir kritis, orang dapat mempelajari dengan cara mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi sebuah argumen terkait isu yang menarik perhatian. Kemudian yang kedua ini ada mental flexibility. Mental flexibility itu suatu kemampuan seseorang untuk mengkonstruksi pengetahuan seseorang secara spontan dalam banyak hal, seperti respon spontan terhadap tuntutan situasi yang selalu berubah secara radikal. Kemampuan cognitive flexibility perlu dimiliki untuk memudahkan seseorang dalam mengadaptasi atau dalam beradaptasi khususnya di dunia kerja. Manusia dalam kehidupannya terus melakukan adaptasi. Woodrow di tahun 2016 dalam penelitiannya mengungkapkan individu dalam mempertahankan kehidupannya dari perubahan lingkungan yang terus berubah secara dinamis akan melakukan penyesuaian psikologis, kognitif, emosi, perilaku, dan biofisiologi. Penelitian yang dilakukan World Economic Forum ke-350 eksklusif di 9 industri dari 15 negara yang memiliki tingkat ekonomi terbesar di dunia telah mendapatkan gagasan dari warga negara dunia tentang the future of jobs. Yang ketiga itu ada self-leadership. Self-leadership atau kepemimpinan diri adalah perluasan strategi yang difokuskan pada perilaku, pola pikir, dan perasaan yang digunakan untuk mempengaruhi diri sendiri. Rifai Fezal pada tahun 2004 mengemukakan sebuah pendekatan berbeda dengan yang mendasar dari kepemimpinan diri untuk memimpin orang yang akan menjadi suatu kepentingan pada waktu kita menuju abad ke-21. Terus ada Mans pada tahun 1998 mengatakan bahwa kepemimpinan diri memberikan perhatian khusus pada sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi lebih antusias dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan. Komitmen yang diberikan individu pada apa yang diyakini dan kinerja yang dihasilkan sebagai keluaran dari antusiasme dan keyakinan yang dimilikinya. Dari self-leadership itu terdapat 4 aspek penting. Yang pertama, self-awareness merupakan kemampuan diri untuk memahami dan menyadari nilai, kekuatan, kelemahan, kebutuhan emosional, dan kemampuan untuk memimpin. Kedua, self-management, kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan, emosi, keinginan, atau harapan, dan kapasitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, other awareness diartikan sebagai kemampuan untuk kenal dan ingat akan bakat, kekuatan, kelemahan, potensi, dan kebutuhan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, ada other management, keahlian diri untuk membantu menaikkan motivasi orang lain untuk mengembangkan potensi mereka dengan tujuan yang memenuhi tujuan organisasi. Kemudian yang keempat itu ada communication skill. Komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, serta keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, dan angka. Kecakapan komunikasi dalam proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. Memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara tulisan, lisan, dan multimedia atau ICT literacy. Kompetensi kecakapan berkomunikasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-idenya baik itu pada saat berdiskusi, di dalam dan di luar kelas maupun tertuang pada tulisan. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan yang sesuai konten dan konteks pembicaraan dengan lawan pembicara atau yang diajak berkomunikasi. Yang ketiga, selain itu dalam berkomunikasi lisan diperlukan juga sikap untuk dapat mendengarkan
dan menghargai pendapat orang lain, selain pengetahuan terkait konten dan konsep pembicaraan tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan alur pikir yang logis, terstruktur, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang kelima, dalam abad 21 ini komunikasi tidak terbatas hanya pada satu bahasa, tetapi kemungkinan multibahasa. Kemudian yang B, yaitu contoh penerapan karir di era 5.0. Yang pertama, desainer grafik. Yang kedua, web developer. Yang ketiga, apps developer. Yang keempat, content creator. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu social media spesialis. Berikut adalah kesimpulan pada penjelasan atau materi pada yang saya jelaskan tadi. Itu untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat era Society 5.0 tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga perlu dibekali kompetensi critical thinking, mental flexibility, self-leadership, dan communication skill dalam penerapan karir di bidang IT seperti desainer grafik, web developer, kemudian apps developer, content creator, dan social media specialist. Terima kasih, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi dan mohon maaf, mohon ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.